Selamat pagi anak-anak, bagaimana hari ini kabarnya? Sehat? Oke, karena hari ini kita akan bercakap-cakap tentang tahu. Kali ini Bu Guru mau menuju ke namanya pabrik tahu yang ada di Ledok Kulon. Salah satunya pabrik tahu yang di sekitaran rumah Budik. Nah, tahu ini asli makanan khas dari Bojonegoro, khususnya desa Ledok Kulon. Mari kita ikuti Bu Guru, ikuti ke pabrik tahu. Ayo. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke ruangan pembuatan tahu. Kita mengenal apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk pembuatan tahu. Nah, di sini ada yang namanya bak. Ini adalah untuk merendam kedelai. Nah, dan bakunya tahu adalah kedelai. Jadi kita rendam dulu di sini selama 3 jam. Setelah perendaman akan dicuci bersih di tempat air yang bersih ini. Lalu dimasukkan di alat selat atau alat giling kedelai ini. Setelah diselat atau digiling kedelainya sudah halus, lalu direbus di ini namanya jadi seperti kompor besar dan di bawahnya juga terdapat api. Setelah di kompor besar ini atau jadi, lalu disaring di tempat ini. Ambil ampasnya anak-anak. Setelah diambil ampasnya, dikasih cetak, lalu dicetak di tempat persegi ini dan sangat besar ini. Dan jadilah tahu besar ini. Nanti dipotong-potong sesuai dengan permintaan pembeli. Pas dari tahu ini seperti ini anak-anak. Ini nanti bisa dibuat tempe namanya tempe embus. Nah, anak-anak, tadi adalah tahu yang masih mentah. Tahu yang masih mentah kalau dijual bisa berupa mentah atau bisa digoreng seperti ini. Nah, di tempat inilah kita bisa menggorengnya anak-anak. Anak-anak, ternyata tahu yang sudah kita buat tadi sudah jadi seperti ini, sudah digoreng, sudah matang. Nah, bentuknya seperti ini, kotak atau persegi. Pastinya anak-anak sudah pernah tahu ya yang namanya tahu Bojonegoro itu seperti apa. Nah, ini contohnya. Coba kita makan, bagaimana sih rasanya sebenarnya. Wow, mantap banget nih. Rasanya bagaimana? Bismillahirrohmanirrohim. Mantul banget nih rasanya. Anak-anak pasti pernah mencoba dan pasti ingin lagi ya. Silakan nanti di rumah anak-anak kalau ada tahu yang masih mentah bisa digoreng seperti ini. Mantap, maknyus. Sehari semalam. Kemudian pada proses penggilingan, selanjutnya perebusan dengan bara api yang cukup besar. Tahu dihasilkan dari perebusan bubur kedelai yang telah digiling. Setelah mendidih, buih putih diangkat kemudian dicetak dalam wadah. Dari proses perebusan ini, untuk menjadi tahu membutuhkan waktu semalam agar
tekstur tahu lebih kenyal dan keras. Tahu merupakan bahan dasar yang bisa diolah menjadi aneka menu, antara lain tahu goreng, pepes tahu, tahu crispy, dan bistik tahu, serta aneka olahan tahu lainnya. Tahu kaya akan manfaat, mulai flavonoid dan protein nabati yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Desa Ledok merupakan sentra tahu di Kabupaten Bojonegoro. Tahu Ledok memiliki cita rasa gurih, lembut, dan renyah. Tahu Ledok tidak kalah dengan tahu-tahu dari beberapa daerah lain, semisal Sumedang maupun Kediri. Cita rasa tahu Ledok enak, gurih, renyah, dan aman karena tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Tahu Bojonegoro, ya tahu Ledok. Nah, bagaimana anak-anak? Di pabrik tahunya seru kan? Tadi sudah diajarkan Bu Nika tentang bagaimana sih membuat tahu yang ada di Ledok Kulon. Tadi ada satu, kedelainya direndam dulu selama 3 jam. Lalu kedelainya itu dibersihkan sampai bersih. Setelah itu disaring, kemudian digiling sampai halus, lalu dimasak di yang namanya apa Bu Nika? Jadi ya setelah beberapa menit kemudian disaring, dipisahkan antara sari dan juga ampasnya. Kemudian sarinya ini dikasih cuka, lalu dicetak di tempat percetakan yang disebutkan Bu Nika tadi, yang bentuknya apa anak-anak? Persegi panjang. Setelah itu kemudian beberapa menit kemudian dibuka, jadilah tahu mentah asli produksi Ledok Kulon ya. Nah, tadi tahunya sudah digoreng juga ya Bu Nika ya. Rasanya katanya Bu Nika mantul, enak, mantap sekali. Itulah tahu yang ada di Ledok Kulon. Bagaimana anak-anak mau mencoba dan merasakan bagaimana sih tahu Ledok Kulon ataupun tahu-tahu yang lain. Tapi kali ini Bu Guru mengajaknya ada di Ledok Kulon saja. Gimana? Oke, boleh mencoba di rumah ya. Terima kasih. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.